Suster, Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Berkah dalam. Setiap tahun kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Tuhan. Dan setiap perayaan itulah kita memaknai perayaan Ekaristi, di mana kita akan selalu diingatkan di dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, Tuhan Yesus mengambil piala, dan di akhir setiap perjamuan itu Tuhan Yesus selalu mengatakan, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Saudara-saudaraku yang terkasih, perayaan Ekaristi adalah perayaan kebersamaan bersama Allah dan sesama kita. Persekutuan gereja, di dalam gereja ini Kristus sebagai kepala dan kita sebagai tubuhnya. Sehingga perayaan Ekaristi adalah perayaan kebersamaan dan bukan perayaan sendiri untuk kepentingan diri sendiri, tapi adalah perayaan bersama. Memang di dalam praktek gereja pernah terjadi yang namanya misa privat, misa sendiri tanpa dihadiri oleh umat, romo misa sendiri. Dan itu pun saya alami di saat awal pandemi, misa privat, misa dewe, jawab-jawab dewe, nyanyi-nyanyi dewe, khotbah dewe, moco dewe. Ya seperti itulah. Sehingga rasa-rasanya tidak ada relasi akrab, relasi yang terjalin di dalam persekutuan gereja. Meskipun bisa dihayati bahwa ini adalah perayaan bersama, tetapi perayaan Ekaristi adalah perayaan bersama. Sehingga Nabi Amos dan Nabi Yesaya mengingatkan kita bahwa setiap peribadatan, setiap perayaan yang tidak dilandasi kebersamaan sangat dikecam. Sehingga Tuhan Yesus memberi pesan dalam perjamuannya, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Bagaimana sih mengenangkan itu? Mengingatkah seperti layaknya seorang pasangan muda-mudi yang mengenang di saat pertama kali ditembak di teras OMK, sayang, I love you, maukah kau jadi pacarku? Di teras OMK di situ gitu ya. Ya rumangsa ditembak di situ ya senyum-senyumlah gitu ya. Mengenang di mana ada live musik. Nah, mangan tempe rasane titik-titik terus nih dewe ya. Jementing karo kowe jarine begitu ya. Apakah demikian ini? Tentu tidak. Mengenangkan Tuhan Yesus yang melakukan perjamuan itu berarti adalah di saat kita merayakan Ekaristi, kita mengangkat tubuh dan darah Tuhan. Kita diajak semua untuk ikut ambil bagian dalam hidup Yesus. Makanya di saat katakan kepada kita, tubuh Kristus, amin, langsung dimblok up. Bukan sekedar ya sudah aku makan, tetapi kita bersatu dengan Tuhan. Dan persatuan itu menjadikan kita harus melakukan apa yang dilakukan Yesus dalam kehidupan kita. Lah kira-kira opo yang bisa kita lakukan sebagai orang yang telah bersatu dengan Tuhan? Apa yang kita lakukan untuk mengenangkan Yesus secara nyata dalam hidup kita? Perbuatan apa yang dilakukan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Kira-kira apa? Urin dongklok kabeh wedi nek ditakoni, dongklok. Kira-kira apa? Perbuatan apa? Perbuatan kasih, Pak Ketua lingkungannya mewakili. Perbuatan kasih, betul. Perbuatan kasih inilah yang harus selalu kita teruskan di saat kita menerima tubuh dan darah Kristus. Tuhan Yesus telah memberikan hidupnya, telah memberikan tubuhnya, telah memberikan darahnya supaya kita hidup, kita mengalami sukacita berkat dari Allah. Sehingga pengalaman berziarah di Tanah Suci dan memasuki tempat Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir itu
ada sebuah simbol di mana ada tiang yang dihiasi dengan ornamen burung pelikan yang memberikan dagingnya untuk anaknya. Demikianlah Tuhan Yesus memberikan hidupnya agar kita semua yang percaya menjadi hidup. Bukan hidup-hidupan, tapi sungguh hidup di hadirat Allah. Dan untuk itulah kalau kita mengenangkan Tuhan Yesus, kita juga harus melakukan perbuatan cintanya, tapi juga tidak usah rame-rame. Seperti saya ini kan seneng banget kalau bisa menyumbangkan lemakku, tak lumbangi gitu ya. Bukan itu, tetapi menyumbangkan, memberikan diri perhatian kepada sesama. Berbagai hal banyak yang bisa kita lakukan, perbuatan kasih, memberikan sapaan, juga bisa melakukan Sabtu berkah, Minggu berkah, artinya berbagi. Namun berbagi tidak harus selalu berbagi materi, berbagi perhatian, memberikan sapaan yang tulus kepada orang-orang sekitar kita. Kalau kita punya lebih ya kita berbagi yang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus telah memberikan cintanya yang besar kepada kita semua. Ia merelakan hidupnya, Ia memberikan tubuhnya, Ia memberikan darahnya agar kita bersatu dengan dirinya, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Dan sungguh menjadi konsekuensi bagi kita yang telah memakan tubuhnya, meminum darahnya, kita juga harus hidup seperti Kristus. Seperti roti dipecah-pecah, hidup kita pun juga harus dipecah-pecah, dibagikan kepada orang lain dalam bentuk kasih, perbuatan, perkataan, sapaan. Dan saat itulah Tuhan Yesus yang sungguh hadir dalam kehidupan kita, sungguh tinggal hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Karena Tuhan mengingatkan kita, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku, lakukanlah dalam perbuatan kasih. Berkat Tuhan limpah bagi kita semua.